Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad وعلى آل سيدنا محمد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Salam hormatku, salam santunku, salam kasih sayangku buat para jamaah uripi Allah dimanapun Anda berada. Semoga kita semua senantiasa selalu di dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita mulai kajian di pagi hari Jumat yang indah ini, marilah kita gemahkan di dalam nyawa, gemahkan di dalam jiwa, gemahkan di dalam hati, gemahkan di dalam ruh, dan gemahkan di dalam hidup ini kalimat-kalimat thayyibah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Di pagi yang indah ini, lokasi kami ada di ujung pulau di Indonesia, yakni di Banda Aceh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kali ini kami beri judul Tinggalkan Dirimu. Apa makna meninggalkan diri kita? Makna dari meninggalkan diri kita, tinggalkanlah dirimu, agar hati kita, agar diri kita tidak lagi menjadi sang penguasa diri manusia kita di hati kita. Tanpa kita meninggalkan diri kita, bagaimana mungkin kita kembali ke awal kita berada? Sebelum kita ada di dunia ini ada awalnya. Awalnya yakni ketiadaan. Awalnya yakni ketidakwujudan. Awalnya yakni ketidakhidupan. Awalnya yakni ketidakkuasaan bagi makhluk yang diciptakan Tuhannya. Itulah awal keberadaan kita yang tidak seperti apa-apa dan yang tidak seperti siapa-siapa. Diri manusia kita ini seperti apa-apa dan seperti siapa-siapa. Itu semua adanya di dunia ini. Ketika kita jadi Tuhan atas diri kita sendiri daripada bertuhan kepada yang menciptakan diri kita.
daripada bertuhan kepada Tuhan yang mengapa-apakan dan yang mensiapa-siapakan diri kita. Alhamdulillahirabbil alamin. Kemana kita akan pulang? Kemana kita akan meninggalkan diri? Kemana kita akan merajut kasih dengan kekasih yang menciptakan diri kita? Kita kembali ke awal kita diadakan, yakni adanya diri manusia kita karena tak ada. Maka diadakanlah oleh yang menciptakan diri kita. Menghidupkan diri kita dengan hidupnya. Mewujudkan diri kita dengan wujudnya. Menguasakan diri kita dengan kuasanya. Menghendakkan diri kita dengan kehendaknya. Siapa yang punya sifat itu semua? Dialah kekasih kita yang selama ini kita hempaskan jauh, kita kubur dalam-dalam di dalam hati kita selama ini. Itulah Allah, Sang Pencipta alam semesta ini. Lalu bagaimana kita caranya untuk sampai kepada Allah, pulang kepada Allah? Caranya adalah ya jangan jadi Tuhan lagi di hatimu. Caranya ya jangan jadi penguasa lagi di hatimu. Caranya ya jangan merasa menjadi sang pengatur untuk dirimu di hatimu. Itu caranya kembali meninggalkan keegoan, meninggalkan hawa nafsu, meninggalkan hidup yang kita terka sebagai hidup kita. Meninggalkan badan yang kita terka sebagai badan kita. Meninggalkan semua apapun yang kita kerjakan di dalam kehidupan ini. Meninggalkan semua dengan suci bersih kembali kepada ketiadaan. Itulah jalan seluruh manusia. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tergantung masing-masing manusianya. Kembali kepada Tuhannya. Meninggalkan dirinya dengan secara paksa atau secara rela hati. Semua tergantung masing-masing diri manusianya. Ada yang saat hidupnya rela, ridho kembali pulang kepada ketiadaan dirinya. Pun ada golongan yang tidak rela sama sekali. Bahkan ia tidak ridho bila dirinya harus ditiadakan di hatinya. Mereka inginnya selalu menjadi Tuhan daripada menjadi hamba. Dirinya selalu ingin menjadi sang pencipta daripada yang dicipta. Dirinya selalu ingin menjadi sebagai yang menghidupi daripada yang dihidupi. Golongan inilah yang akan bertemu Tuhannya dengan paksa dan siksa azab yang pedih. Alhamdulillahirabbil alamin. Semua tergantung diri kita masing-masing. Karena Allah sesuai dengan prasangka hamba-hambanya. Bahwa bila hambanya tak merubah, maka ia takkan pernah bisa berubah walau sejengkal. Alhamdulillahirabbil alamin. Ini saya bacakan dari surat Al-Anbiya ayat yang ke-51 sampai 54. Marilah kita dengarkan bersama-sama.
Bismillahirrahmanirrahim. Saya baca artinya saja. Ingatlah ketika dia, Ibrahim, berkata kepada ayahnya dan kaumnya, patung-patung apakah ini yang kamu tekuni menyembahnya? Mereka menjawab, kami mendapati nenek moyang kami menyembahnya. Dia Ibrahim berkata, sesungguhnya kamu dan nenek moyang kamu berada dalam kesesatan yang sangat nyata. Inilah dialog antara Nabi Ibrahim dan ayahandanya. Jadi patung-patung kaum zaman dahulu ada di luar dirinya. Berhala-berhalanya yang besar-besar ada di luar dirinya. Akan tetapi di zaman yang serba modern ini, patung-patung itu, berhala-berhala itu bisa masuk menerobos di dalam setiap hati manusia. Jadi mobil bisa masuk di dalam hati manusia dijadikan berhalanya. Motor bisa masuk di dalam hati manusia untuk dijadikan berhalanya. Rumah bisa masuk ke dalam hati manusia untuk dijadikan berhalanya. Perkebunan bisa masuk ke dalam hati manusia untuk dijadikan berhalanya. Semua bisa masuk, bahkan alam semesta ini bisa masuk untuk kita jadikan berhala-berhala di hati kita selama ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Sungguh nyata berhala-berhala itu yang ada di dalam hati kita selama ini. Sehingga kita tidak menemukan cahaya-cahaya ilahiyah di dalamnya. Karena yang ada di dalam hati kita selama ini hanyalah cahaya redup-redupnya, cahaya yang terang benderang di dalam jiwa, hati, roh kita selama ini hanyalah cahaya yang hanya fata morgana, cahaya remang-remang. Cahaya yang mana akan selalu menyesatkan hati kita jauh dan jauh dari Tuhan yang menciptakan diri kita selama ini. Cahaya bisnis telah menyesatkan kita dari Tuhan. Cahaya kepentingan-kepentingan dunia telah menyerebuskan kita ke dalam api-api yang menyiksa hati. Cinta-cinta kita kepada yang selain Allah membuat hati kita gundah gulana, membuat hati kita teriris-iris dibuatnya. Kita selama ini disiksa tanpa kita sadari bahwa itu siksaan. Selama ini kita dibakar api yang membara-bara, tapi kita tidak menyadari bahwa itulah api neraka. Kita menyangka neraka siksaannya hanya ada besok ketika badan ini sudah dikubur. Bila badan ini sudah dikubur, bila hidup ini sudah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, sudah kembali kepada Allah, mana ada siksaan dan neraka lagi, mana ada kegelisahan dan ketakutan lagi, sementara manusianya sudah kembali ke alam ketiadaannya. Manusia kembali ke alam kegaibannya. Manusia sudah kembali ke alam ketiadaan dirinya di hatinya. Maka dari itu,
marilah kita berjuang dan berjuang untuk melepaskan belenggu-belenggu yang membuat kita jauh dari Tuhan yang menciptakan diri kita. Jadi berhala-berhala itu lebih erat di dalam hati kita. Yang paling terbesar berhala di dalam baitun nas diri kita adalah hawa nafsu kita sendiri selama ini. Itulah yang wajib diperangi, itulah yang wajib diruntuhkan kekuasaan dan kerajaannya di dalam hati kita. Itulah makna dengan tinggalkanlah dirimu di hatimu. Relahkah kita bahwa kerajaan yang selama ini kita pegang itu kerajaan Allah? Kehidupan yang selama ini kita akui, sadarkah kita bahwa itulah uripe Allah? Sudah sadarkah kita bahwa badan yang selama ini kita selalu mengakui bahwa badan ini milik kita, itu sebenarnya badanullah, ciptaan Allah. Tanda bukti bahwa Allah itu sangat wujud nyatanya dengan adanya badan manusia ini. Dengan nyatanya makhluk-makhluk di alam raya ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Teringat kisahnya Nabi Yusuf, bahwa Nabi Yusuf di waktu kecil melihat bintang, bulan, matahari bersujud kepadanya. Bila ini dikaji secara syariatnya, ya, yang ada, yang jadi Tuhan, yang disujudi oleh bintang, oleh bulan, oleh matahari, dan bahkan oleh seluruh alam semesta, yaitu Nabi Yusufnya, sosok manusianya yang disujudi oleh alam semesta. Itu cerita secara syariatnya yang selama ini hanya mengagung-agungkan manusianya daripada mengagung-agungkan hidup yang menghidupi manusianya. Jadi secara hakikatnya yang sebenar-benarnya, bila tanpa uripe Allah, maka apakah ada cerita mimpi di dalam raga Nabi Yusuf itu yang melihat matahari, yang melihat bulan, yang melihat bintang-bintang bersujud kepadanya? Apakah mungkin kita bisa menyaksikan dan mendengar cerita ini tanpa uripe Allah yang ada di Nabi Yusuf dan tanpa uripe Allah yang ada pada kita semua? Jadi yang diceritakan dan yang menceritakan siapa? Ya uripe Allah dewe. Kenapa? Karena manusia selama ini terbelenggu oleh diri kemanusiaannya hingga tak bisa menyaksikan bahwa yang menggelar seluruh alam semesta ini ya uripe Allah dewe. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kita semua senantiasa diberi kekuatan, diberi kemampuan, diberi keridhaan untuk selalu dan selalu meninggalkan kekuasaan diri manusia kita di hati kita, agar tidak membelenggu hati kita, agar tidak menyengsarakan hati kita, agar tidak membakar hati kita, yakni kita meninggalkan Tuhan-Tuhan,
kita meninggalkan berhala-berhala yang selama ini kita sembah di hati kita. Alhamdulillahirabbil alamin. Ada ayat lagi di dalam surat Al-An'am. Di dalam surat Al-An'am, aku hadapkan wajahku kepada Allah yang menciptakan langit dan bumi dengan penuh kepasrahan, mengikuti agama yang benar. Dan aku bukanlah termasuk orang-orang musyrik. Saya ulangi lagi di dalam surat Al-An'am untuk menyingkronkan mimpinya Nabi Yusuf, yang mana ada bintang, ada bulan, ada matahari, yang kesemuanya sujud kepada Nabi Yusuf. Di dalam surat Al-An'am, aku hadapkan wajahku kepada Allah yang menciptakan langit dan bumi dengan penuh kepasrahan, mengikuti agama yang benar. Dan aku bukanlah termasuk orang-orang yang musyrik. Ini kita bisa ambil titik penting, titik pokok. Apa itu? Aku pasrahkan dan mengikuti agama yang benar. Apa agama yang benar itu maksudnya? Alhamdulillahirabbil alamin. Agama yang benar itu maksudnya tinggalkanlah dirimu di hatimu. Tinggalkanlah hawa nafsumu di hatimu. Anyahkanlah dirimu yang selama ini berkuasa atas dirimu di hatimu. Agar apa? Agar bersih hatimu, agar suci hatimu. Itulah agama yang benar. Itulah agama yang lurus, yang tahu makna dari mimpi Nabi Yusuf, bahwa tanpa uripe Allah, maka matahari, maka bulan, maka bintang-bintang takkan pernah bisa bersujud kepada yang menciptakannya. Jadi hiduplah, itulah agama yang lurus. Bukan jasad-jasad yang merasa hidup ini. Jadi itulah berhala-berhala diri manusia kita. Jasad-jasad yang merasa hidup dan dimiliki dan dihaki oleh manusianya. Maknanya jalan yang lurus, agama yang benar, itu adalah ketika manusianya sudah kembali ke alam kejadiannya, yang bukan apa-apa dan yang bukan siapa-siapa. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebelum kita akhiri kajian di pagi ini, marilah kita ulang lagi latihan yang hanya 3 menit saja untuk mengaplikasikan, untuk meninggalkan diri kita. Latihan 3 menit di setiap paparan mulai akhir-akhir ini kita kembali untuk meninggalkan diri kita, menuju ke alam hakikat diri sejati manusia kita. Marilah kita mulai latihan 3 menit. Masuklah ke dalam dirimu. Heningkan dirimu sendiri di hatimu. Maka ketika sudah hening semua, ketika sudah kiamat semua, maka Allah akan berkata, siapakah Tuhan yang selain aku? Innani anallah, la ilaha illa ana. Ketika diri manusianya sudah berhasil terputus dari
menjadi Tuhan itu akan muncul ketika manusianya sudah tak jadi Tuhan lagi di hatinya. Marilah silakan kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga latihan ini bisa kita langgengkan dimanapun kita berada, lagi apapun kita beraktivitas, apalagi saat solat dan saat ibadah, saat zikiran, saat salawatan, saat tahajud, saat duha. Pakailah ini agar kita bisa lepas dari pengakuan diri manusia kita yang bisa apa-apa, yang bisa bersiapa-siapa. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sebelum kita akhiri pertemuan kita di hari Jumat yang indah ini, marilah kita gembahkan salawat dalimin daf'ul bala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghili zalimin bizalimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghili zalimin bizalimin wa ahrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ya qadiyal hajat, Allahumma ya mujibad da'awat, Allahumma ya rafi'ad darajat, Allahumma ya muhillal muskilat, Allahumma ya syafiyal amrat, Allahumma ya kafiyal muhimmat, Allahumma ya dafi'al baliyat, Allahumma akhtim lana bil iman, Allahumma akhtim lana bil islam, bijahi sayyidil mursalin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.